Bab 631. Tang Longfei awalnya tidak diundang oleh para penjaga emas, tetapi ketika Xiang Shaoyun menoleh dan memanggilnya, dia mengikutinya. Dan karena Edoli tidak mengatakan apapun tentang itu, para penjaga emas lainnya juga tetap diam. Begitu saja, kelompok itu memasuki wilayah para penjaga emas. Markas besar para penambang emas terletak di suatu tempat yang berlawanan dengan wilayah manusia. Di sana, banyak bangunan besar yang dibangun dengan batu emas menghiasi lanskap. Arsitekturnya kasar, namun memiliki cita rasa unik dari budaya yang berbeda. Sejumlah besar manusia emas tinggal di sana. Karena penampilan mereka hampir sama dengan manusia, mudah untuk menentukan jenis kelamin mereka, karena satu-satunya perbedaan antara mereka dan manusia adalah warna kulit dan tinggi badan. Semua orang mengenakan hal yang sama, baju zirah emas. Itu karena mereka terlahir dengan baju zirah tersebut, dan baju zirah itu berfungsi sebagai alat pertahanan sekaligus memiliki kekuatan yang luar biasa. Persenjataan mereka lebih beragam, tetapi semua senjata itu ditempa dari batu baja emas. Para pria emas itu menunjukkan ekspresi tidak ramah ketika melihat Xiang Shaoyun dan Tang Longfei. Meskipun perang skala besar belum terjadi antara kaum Goldman dan Akademi, masih ada banyak dendam di antara keduanya. Lebih penting lagi, Akademi telah menduduki sebagian besar wilayah asli kaum Goldman. Oleh karena itu, tidak satu pun dari mereka memiliki pendapat yang baik terhadap manusia. Jika Xiang Shaoyun dan Tang Longfei memasuki tempat ini sendirian, kemungkinan besar mereka akan terbunuh. Untungnya, mereka berada di sini bersama Edoli, menyelamatkan mereka dari segala macam masalah. Edoli membawa Xiang Shaoyun dan Tang Longfei langsung ke sebuah bangunan besar yang terbuat dari batu emas. Bangunan itu berkilauan dan mempesona, dengan simbol-simbol aneh yang diukir di dinding. Mutiara emas berfungsi sebagai sumber cahaya bangunan, dan sebuah kursi giok besar berdiri menghadap pintu masuk. Seluruh bangunan itu tampak kasar namun mewah. Ini adalah kediaman kekaisaran saya. Silakan duduk, kata Edoli sambil duduk di kursi giok sebelum menyuruh para pelayan menyajikan buah-buahan kepada para tamunya. Bahkan buah-buahan yang mereka sajikan pun berwarna emas dan berkilau. Setiap buah berukuran sebesar semangka, mengeluarkan aroma yang memabukkan yang menunjukkan bahwa itu bukanlah buah biasa. Buah-buahan ini sebenarnya adalah buah emas murni, dan merupakan obat bagi raja. Bagi Xiang Shaoyun dan Tang Longfei, buah-buahan itu sangat luar biasa untuk meningkatkan kekuatan mereka. Hanya dengan melihat buah-buahan itu saja, Tang Longfei sudah mulai mengeluarkan air liur. Tetapi karena Xiang Shaoyun belum memakan buah-buahan itu, dia terlalu malu untuk mulai memakannya terlebih dahulu. Silakan nikmati buah-buahan ini. Anggap saja seperti di rumah sendiri, kata Edoli. Dengan undangan itu, Xiang Shaoyun mengambil salah satu buah dan mulai memakannya satu suapan besar demi satu suapan. Tang Longfei melakukan hal yang sama. Xiang Shaoyun menyadari bahwa ketika berhadapan dengan seorang pria kaya, seseorang harus tulus dan terus terang, bukannya gugup dan ragu-ragu, yang akan dianggap tidak sopan. Ia mempelajari hal itu dari buku-buku yang dibacanya di paviliun buku. Pengetahuan tidak pernah berlebihan. Kita tidak boleh meremehkan buku-buku itu hanya karena bukan tentang teknik pertempuran atau metode kultivasi. Buku-buku itu telah mengajarkan banyak hal yang mungkin tidak diketahui orang lain. Ketika Edoli melihat sikap Xiang Shaoyun yang lugas, ia tertawa riang. Setelah memakan buah itu, Xiang Shaoyun dapat merasakan energi dengan kemurnian tinggi mengalir melalui tubuhnya. Energi itu memenuhi bintang emasnya, membuatnya penuh sesak. Bintangnya tidak dapat lagi menyerap lebih banyak energi, jadi dia mengarahkan energi berlebih dari buah itu ke lautan kosmos astralnya. Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa bukan hanya basis kultivasinya yang meningkat, tetapi tubuhnya juga tumbuh secara signifikan. Sayang sekali buah emas utama itu hanya bergrade raja. Jika bergrade kaisar, efeknya akan jauh lebih menakjubkan. Setelah makan, Xiang Shaoyun berkata, terima kasih atas hidangannya, Pangeran Edoli. Mulai sekarang, Anda adalah teman saya. Kami manusia sangat menghargai hadiah balasan. Karena Anda telah memberi saya buah emas murni ini, izinkan saya memberi Anda bunga teratai emas sebagai balasannya. Sambil berkata demikian, Xiang Shaoyun mengeluarkan teratai emas dan menyerahkannya. Mata Edoli berbinar saat melihat teratai itu. Para manusia emas hampir tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan ruang independen. Karena itu, sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan sumber daya dari dunia luar. Teratai emas ini adalah salah satu tanaman dengan afinitas elemen yang cocok dengan mereka, yang sangat mereka inginkan. Juru selamat, karuniamu jauh lebih berharga daripada apa yang telah kuberikan kepadamu, kata Edoli dengan penuh kegembiraan. Hadiahnya tidak penting, yang penting adalah niatnya. Dengan mengundangku ke sini, kau sudah menunjukkan rasa hormat yang besar kepadaku, kata Xiang Shaoyun. Edoli berdiri dan dengan hikmat berkata, itu ucapan yang bagus. Juru selamat, mulai sekarang,
engkau adalah tamu terhormat para pedagang emas. Kemurahan hati Xiang Shaoyun telah membuatnya mendapatkan rasa hormat dari pangeran ini. Sambil tersenyum, Xiang Shaoyun menjawab, saya merasa terhormat. Jika Anda tidak keberatan, Anda tidak perlu terus memanggil saya penyelamat, pangeran. Itu terlalu sopan. Anda cukup memanggil saya Xiang Shaoyun. Haha, tentu, kalau begitu aku tidak akan terlalu sopan lagi, kata Edoli. Biar ku bilang seseorang untuk menunjukkanmu berkeliling. Aku perlu memulihkan diri lebih lanjut dari cedera. Aku akan mengadakan pesta untukmu malam ini. Kemudian, ia memanggil seorang pelayan wanita untuk mengajak Xiang Shaoyun dan Tang Longfei berjalan-jalan di sekitar wilayah mereka. Tang Longfei berbisik, Shaoyun, apakah berbahaya jika kita berjalan-jalan di sini secara terang-terangan? Jangan khawatir, kata Xiang Shaoyun. Selain itu, perhatikan dan lihat apakah ada sesuatu yang kau inginkan di sini. Jika ada, kau bisa mempertimbangkan untuk berdagang dengan para pedagang emas. Kau mungkin akan mendapatkan kejutan yang menyenangkan. Di wilayah para penambang emas, terdapat banyak distrik perdagangan. Meskipun kios dan toko-toko tampak sederhana, banyak barang elemen emas yang dijual, dan sebagian besar merupakan barang tingkat tinggi. Sebagai seorang kultivator emas, mata Tang Longfei berbinar ketika melihatnya. Itu daun pisang emas, bahan yang bagus untuk membuat kipas emas. Itu batu baja emas berkualitas sangat bagus. Lihat ukurannya. Cukup besar untuk menempa sekitar 10 senjata. Wow, itu buah prime gold kelas kaisar. Besar sekali. Tang Longfei merasa seolah-olah telah tiba di surga emas. Segala sesuatu di sini tampaknya dapat menguntungkannya. Ia berharap bisa memiliki semuanya untuk dirinya sendiri. Jika Anda berminat, Anda dapat menukarnya dengan barang-barang yang nilainya setara. Ras kami membutuhkan beberapa barang langka dari kalian manusia. Jika Anda memiliki sesuatu yang kami butuhkan, pertukaran akan lebih mudah, kata pemandu mereka. Baiklah. Izinkan saya melihat apa yang saya miliki, kata Tang Longfei. Saat Xiang Shaoyun sedang menggeledah cincin penyimpanannya, ia mengeluarkan sebotol cairan emas dan berkata, apakah Anda tertarik dengan cairan emas bulan ini? Saat ia berbicara, banyak tatapan tertuju padanya, membuatnya merasa tidak nyaman. Bab 632. Cairan lunar emas adalah sesuatu yang diperoleh Xiang Shaoyun di tempat yang sama ketika ia menemukan warisan harimau putih. Ia memiliki sejumlah besar cairan tersebut, dan ia juga tahu bahwa cairan itu adalah harta karun langka bagi kultivator emas manapun. Namun, ketika dia membaca tentang penggunaan sebenarnya dari cairan itu di paviliun buku, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa selain meningkatkan kultivasi seseorang, cairan lunar emas itu juga mampu meningkatkan fisik dan memperkuat kekuatan garis keturunan seseorang. Jika bayi yang baru lahir diberi cairan tersebut, bayi itu kemungkinan besar akan mendapatkan fisik bintang emas. Cairan bulan emas itu sebenarnya adalah cairan tingkat atas kelas penguasa, yang sangat mendekati kelas suci. Namun, dia tidak meminum cairan itu secara membabi buta dan malah memutuskan untuk menunggu hingga mencapai puncak alam kaisar sebelum melakukannya. Dengan begitu, dia akan mampu memaksimalkan khasiat cairan tersebut. Sekarang, dia telah memperlihatkan cairan itu untuk melihat apakah para manusia emas tertarik padanya. Tatapan membara mereka memberitahu dia bahwa para manusia emas menginginkannya lebih dari yang dia bayangkan. Wahai manusia yang terhormat, saya bersedia menukar 500 kati batu emas baja terbaik dengan botol cairan di tangan Anda itu, kata salah satu pria emas. Segera setelah itu, seorang pedagang emas lain berbicara dengan tergesa-gesa, saya bersedia menukar 10 lembar daun pisang emas dengan sebotol cairan Anda. Kalian terlalu pelit. Aku rela menukar mutiara kabut baja ganasku dengan cairan kalian, kata seorang pria emas yang tegap. Mutiara kabut baja ganas. Eula, kau benar-benar berhasil menemukan harta karun seperti itu, seru seorang pria emas lainnya dengan takjub. Mutiara kabut baja ganas adalah harta karun yang terbentuk setelah bertahun-tahun berada di tempat dengan kabut baja ganas yang sangat pekat. Di sampingnya, Tang Longfei ngiler mendengarkan tentang harta karun itu. Baginya, mutiara kabut baja ganas akan menjadi harta karun terbaik untuk terobosan berkelanjutan. Itu juga bisa membawa kemampuan bertarungnya ke tingkat yang baru. Namun, dia bahkan lebih bingung dengan botol yang dipegang Xiang Shaoyun. Harta karun apa yang membuat para pria emas itu rela membayar harga setinggi itu untuk mendapatkannya? Baiklah. Aku terima tawaranmu, kata Xiang Shaoyun tanpa ragu sedikit pun ketika mendengar tawaran Eula. Eula berkata, tunggu di sini. Aku akan pergi mengambil mutiara itu. Lalu dia pergi ke rumahnya. Dia berjalan dengan langkah lebar, menghentakkan kakinya ke tanah begitu keras hingga tanah bergetar, kegembiraannya terlihat jelas oleh semua orang. Mutiara kabut baja yang ganas itu adalah harta berharga bagi setiap penambang emas, tetapi itu bukanlah sesuatu yang sangat berharga. Lagi pula,
Para manusia emas terlahir dengan fisik emas alami. Dengan kemampuan mereka untuk langsung mengonsumsi batu emas, kabut ganas, dan sebagainya, mereka secara alami dapat membentuk energi emas ganas di dalam tubuh mereka. Mutiara kabut baja ganas hanya dapat meningkatkan kekuatan manusia emas, tidak seperti cairan bulan emas, yang dapat meningkatkan fisik dan garis keturunan mereka. Itulah mengapa cairan emas bulan itu sangat menarik perhatian mereka. Saat itu, bahkan pemandu yang bertugas mengantar Xiang Shaoyun dan Tang Longfei pun tak bisa lagi tenang. Ia berkata, "Tamu terhormat, cairan emas bulan Anda juga akan sangat berguna bagi pangeran. Bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki lebih banyak?" Wajahnya dipenuhi harapan, jelas sekali dia berharap menerima jawaban positif. "Ya, tamu terhormat. Apakah Anda punya lebih banyak?" "Saya bersedia menukar setengah dari semua yang saya miliki dengan uang tunai itu," tawar seorang pria kaya. Para penambang emas lainnya juga mulai gelisah, semuanya menanyakan pertanyaan yang sama kepada Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun mengangkat bahu dan tersenyum. "Aku memang tidak punya banyak. Aku perlu membicarakannya lebih lanjut dengan pangeran nanti." Saat itu, Eula kembali dengan mutiara kabut baja ganas di tangannya. Mutiara itu memancarkan energi emas ganas yang pekat dan sangat murni. Tang Longfei ingin segera merebut mutiara itu. Tentu saja, dia tidak bertindak berdasarkan dorongan hatinya. "Ini dia, mutiara kabut baja yang ganas," kata Eula. Saat Xiang Shaoyun melihat mutiara itu, dia gemetar. Mutiara itu adalah sesuatu yang bahkan kota Bloodsin pun tidak memilikinya, namun dapat ditemukan di wilayah para manusia emas. Hanya memikirkan memiliki satu di hadapannya saja sudah membuatnya bersemangat. Dia dengan cepat menyerahkan cairan bulan emas sebelum menyimpan mutiara kabut baja yang ganas itu. "Terima kasih, tamu terhormat," kata Eula sebelum bergegas pulang dengan tidak sabar. Dia tak sabar untuk meminum cairan itu dan meningkatkan garis keturunannya. Xiang Shaoyun tidak mengeluarkan lebih banyak cairan emas lunar. Sebaliknya, dia mengeluarkan beberapa harta karun acak lainnya untuk diperdagangkan dengan para pedagang emas. Itu adalah harta karun yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun membunuh musuh-musuhnya, dan itu adalah koleksi yang cukup bagus. Pasti ada beberapa yang bisa menarik perhatian para pedagang emas. Tang Longfei tak lagi ragu dan mengeluarkan semua yang dimilikinya untuk ditukar dengan barang-barang yang dibutuhkannya. Setelah beberapa saat, transaksi selesai, dan semua orang bubar dengan puas. Xiang Shaoyun dan Tang Longfei kembali ke istana Edoli sekali lagi. Edoli muncul kembali, dan kali ini ia tampak jauh lebih baik. Jelas sekali ia telah pulih dengan baik. "Xiang Shaoyun, kau ternyata punya cairan lunar emas. Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku bisa saja menukarnya dengan cairan itu," kata Edoli dengan tatapan penuh kerinduan. "Hehe, aku tidak tahu kalau cairan itu sangat penting untuk perlombaanmu," kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. "Ini sangat penting. Ini dapat memulihkan garis keturunan kita, dan jika kita dapat memurnikan garis keturunan kita lebih lanjut setelah menggunakan cairan bulan emas, kita bahkan dapat berubah menjadi raksasa emas sejati," kata Edoli dengan serius. "Apakah kau punya lebih banyak? Aku bersedia menukarnya dengan harta karun yang lebih banyak. Aku memang masih punya beberapa lagi, tapi aku ingin tahu apa yang bisa ditawarkan pangeran. Kita mungkin berteman, tapi aku tidak bisa memberikannya begitu saja." "Benar kan?" kata Xiang Shaoyun. "Tentu saja. Sekalipun kau ingin memberikannya secara cuma-cuma, aku tak akan berani menerima hadiah seperti itu," kata Edoli. Ia bertepuk tangan, dan para pelayan masuk membawa beberapa harta. Harta pertama adalah sebuah benda berkilauan yang memancarkan energi emas dengan kemurnian tinggi. Sebenarnya itu adalah kristal emas suci, yang bahkan lebih besar daripada kristal suci yang diambil Mani dari kolam petir ungu. Ini adalah kristal emas suci, sesuatu yang bahkan diinginkan oleh seorang Saint manusia. "Bagaimana menurutmu?" tanya Edoli. "Ini memang harta karun yang bagus. Aku penasaran, apa dua barang lainnya?" kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum lebar. Tak lama kemudian, harta karun kedua dan ketiga pun diperlihatkan. Harta karun kedua sebenarnya adalah bibit pohon emas yang ukurannya hampir sebesar lengan. Batang dan daunnya terus-menerus memancarkan kilauan yang mempesona. Adapun harta karun ketiga. Bab 633. Bibit pohon emas. Pohon emas sangat langka dan berharga. Bahkan di ruang independen ini, hanya ada satu pohon induk, dan pohon itu berada di bawah kendali para penambang emas. Pohon induk adalah fondasi dari semua penambang emas di sini, dan mereka tidak akan pernah membiarkannya diambil dari mereka. Di masa lalu, seorang tetua akademi pernah mencoba merebut pohon itu dari mereka. Akhirnya, seorang manusia emas kuno yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya muncul, membunuh tetua itu di tempatnya berdiri. Sejak saat itu, manusia berhenti mencoba mendapatkan pohon induk tersebut. Pohon induk,
yang semakin membuat manusia enggan melakukan upaya lebih lanjut, telah mengembangkan kecerdasannya sendiri dan memperoleh kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga sangat sulit untuk dicuri. Ketulusan Edoli terlihat jelas dari kenyataan bahwa ia bahkan menawarkan bibit pohon emas untuk ditukar. Xiang Shaoyun berulang kali menelan ludah sejak pertama kali melihat bibit itu. Jika ia bisa mendapatkan bibit itu dan menumbuhkannya, bibit itu akan tumbuh menjadi pohon yang mampu menghasilkan banyak buah emas murni. Tentu saja, dibutuhkan waktu yang lama agar hal itu membuahkan hasil. Adapun harta karun ketiga, itu membingungkan Xiang Shaoyun. Itu sebenarnya adalah prasasti yang rusak yang tampak sangat kuno. Penampilannya sama sekali tidak mencolok, dengan permukaannya yang sepenuhnya hitam, dan tampak sangat lusuh dibandingkan dengan dua harta karun pertama yang mempesona. Tetapi karena prasasti itu adalah sesuatu yang telah diambil oleh Edoli, pasti ada sesuatu yang lebih dari itu. Kau seharusnya tahu nilai dari bibit pohon emas, tetapi menumbuhkannya tidak akan mudah. Pohon itu hanya dapat bertahan hidup di tanah yang kaya akan kekuatan emas, kata Edoli sambil menunjuk bibit pohon itu. Kemudian dia menunjuk prasasti yang rusak dan berkata, prasasti ini adalah sesuatu yang dimiliki klan kami sejak zaman kuno. Kudengar ini adalah apa yang kalian manusia sebut prasasti teknik pertempuran, yang telah kami simpan selama ini. Kami belum dapat menggunakannya, jadi aku menunjukkannya padamu. Mungkin kau akan menganggapnya berguna. Xiang Shaoyun mengangguk dan melangkah maju untuk mempelajari ketiga harta karun itu. Ia kesulitan untuk tetap tenang. Kristal emas suci itu untuk sementara tidak berguna baginya karena bintang emasnya sudah penuh. Tentu saja, itu masih setara dengan kekayaan yang sangat besar dan akan membantunya dalam usahanya untuk maju ke alam pertempuran surga. Adapun bibit pohon emas, itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh organisasi manapun. Pohon seperti itu dapat meningkatkan kekuatan dan kekayaan seluruh organisasi. Tentu saja, agar bibit tumbuh, dibutuhkan ribuan tahun. Lebih jauh lagi, bibit tersebut memiliki persyaratan pertumbuhan yang berat, dan itulah masalah terbesar bibit tersebut. Meskipun begitu, Xiang Shaoyun tidak mau menyerah. Dia percaya bahwa lautan kosmos astral miliknya akan memenuhi kebutuhan tunas tersebut dan cukup untuk pertumbuhannya. Adapun prasasti yang rusak, dia perlu mempelajarinya lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Ketika dia mendekati prasasti itu dan mengamatinya dengan saksama, dia menemukan banyak kata-kata kuno buatan manusia. Dengan susah payah, dia mulai membaca isinya dan mendapati beberapa kata itu agak familiar. Setelah selesai membaca kata-kata itu, pupil matanya menyempit, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Ini adalah mantra kuno yang misterius. Keterkejutan melanda Xiang Shaoyun. Kata-kata yang tertulis di prasasti itu sebenarnya adalah mantra kuno yang telah ia pelajari dari tetua penjaga makam. Meskipun beberapa kata telah kabur, ia masih dapat memahami dari kata-kata lain yang terlihat bahwa itu adalah mantra kuno yang misterius. Xiang Shaoyun menarik napas dalam-dalam sebelum menatap Edoli. Pangeran, aku dapat melihat ketulusanmu dari ketiga harta yang telah kau keluarkan, tetapi aku ingin memiliki ketiganya. Apakah itu mungkin? Xiang Shaoyun, ketiganya adalah harta karun yang luar biasa. Kau yakin ingin semuanya? Tanya Edoli. Ya, kata Xiang Shaoyun sambil mengeluarkan botol berisi cairan lunar emas. Jumlah cairan emas lunar dalam botol itu lebih dari 10 kali lipat dari yang dia tukarkan dengan Eula. Jelas sekali Xiang Shaoyun telah mempersiapkan diri dengan baik untuk transaksi ini. Sebenarnya, bahkan jika Edoli tidak menunjukkan harta karun yang begitu berharga, dia tetap akan mengungkapkan cairan emas lunar yang dimilikinya untuk memperkuat persahabatannya dengan para pria emas. Edoli berdiri dengan penuh semangat. Begitu banyak cairan bulan emas. Pangeran, apakah menurut Anda apa yang saya miliki di sini sudah cukup? Tanya Xiang Shaoyun. Tentu saja. Tentu saja. Semuanya milikmu, kata Edoli tanpa perlu tawar-menawar. Bagi yang lain, ketiga harta karun itu jauh lebih berharga daripada cairan emas bulan. Tetapi bagi para manusia emas di sini, meskipun ketiga harta karun itu berharga, mereka tidak ada bandingannya dengan cairan emas bulan. Untuk meningkatkan garis keturunan mereka, segalanya sepadan. Itu karena peningkatan garis keturunan mereka akan memberi mereka umur yang lebih panjang dan lebih banyak ruang untuk berkembang. Itu adalah keuntungan yang tidak dapat diberikan oleh harta karun lainnya. Setelah menyerahkan cairan lunar emas, Xiang Shaoyun dengan gembira menyimpan ketiga harta karun itu. Haha. Bertemu denganmu sungguh suatu peristiwa yang menyenangkan. Malam ini, aku akan mengadakan pesta untukmu, kata Edoli sambil tertawa terbahak-bahak. Suatu kehormatan bagi saya untuk bergabung dalam pesta Anda, kata Xiang Shaoyun. Baiklah, di masa mendatang, jika Anda memiliki harta karun lain, jangan ragu untuk mempertimbangkan untuk menukarnya dengan kami. Kami bersedia menukarkan apapun yang kami miliki, kata Edoli. Aku sebenarnya tidak tahu apa yang kalian butuhkan.
Kenapa kalian tidak memberiku daftar? Jika kebetulan aku mendapatkan salah satunya, aku akan datang untuk bertukar. Itu akan mempermudah segalanya, kata Xiang Shaoyun. Tentu, aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan daftar dan hadiah yang besar untukmu. Itu akan menjadi caraku berterima kasih karena telah menyelamatkanku, jadi kau tidak bisa menolak hadiah itu, kata Edoli. Begitu saja, Xiang Shaoyun mendapatkan persahabatan para ahli emas dan sejumlah besar material elemen emas langka. Tang Longfei merasa pusing karena menatap begitu banyak harta karun. Dia adalah seorang kultivator emas. Setiap hal yang dilihatnya dapat sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Terlebih lagi, ada juga banyak material tingkat penguasa, cukup untuk menunjang kultivasinya hingga alam fondasi jiwa. Adapun Xiang Shaoyun, ia dipenuhi kegembiraan. Ia tidak pernah menyangka perjalanannya ke kabut baja ganas akan begitu berlimpah. Ini adalah kejutan yang tak terduga namun menyenangkan. Ia menyimpan semua hadiah itu. Saat berhadapan dengan seorang pria emas, seseorang tidak perlu terlalu sopan, atau mereka akan menganggap Anda sebagai orang munafik. Kemudian di malam hari, Edoli memanggil sejumlah orang emas untuk membuat pesta lebih meriah. Ini juga merupakan caranya untuk secara resmi memperkenalkan Xiang Shaoyun dan Tang Longfei kepada anggota klannya. Di masa depan, keduanya akan disambut dengan hangat dan tidak diserang ketika mereka datang untuk berkultivasi. Xiang Shaoyun dan Tang Longfei sangat gembira. Mereka bahkan mengeluarkan beberapa minuman keras berharga mereka dan membagikannya dengan para bangsawan. Pesta itu dipenuhi dengan suara riuh, sukacita, dan kegembiraan. Bab 634. Xiang Shaoyun dan Tang Longfei tidak terburu-buru meninggalkan wilayah para penambang emas. Edoli telah mengatur tempat tinggal untuk mereka, dan tempat tinggal itu juga akan berfungsi sebagai penginapan VIP mereka mulai saat itu. Di masa mendatang, mereka dapat berkunjung sesuka hati. Terlebih lagi, dua pria emas wanita ditugaskan untuk menemani mereka. Kedua pria itu langsung menolak tugas tersebut karena terkejut. Bagaimana rasanya tidur dengan alien yang tingginya 2 kali lipat tinggi badan seseorang? Yah, keduanya percaya bahwa itu akan terlalu berat bagi mereka. Yang lebih penting, perbedaan antara kedua ras itu terlalu besar. Mereka benar-benar tidak bisa menerima kedua wanita penjual emas itu. Untungnya, Edoli tidak memaksa, yang membuat mereka lega. Maka, Xiang Shaoyun dan Tang Longfei menjadi penghuni sementara di tempat para pencari emas. Bagi Xiang Shaoyun, ia telah menyimpan cukup energi emas di bintangnya, jadi ia sebenarnya tidak perlu tinggal lama. Namun, ia perlu meluangkan waktu untuk mempelajari prasasti yang rusak yang baru saja ia peroleh. Adapun Tang Longfei, dia perlu menggunakan sumber daya yang baru saja diterimanya untuk melaju ke tahap kedua alam kenaikan naga. Sebelum dia bisa memulai, Xiang Shaoyun memanggilnya dan menyerahkan mutiara kabut baja yang ganas. Ambil ini. Semoga sukses dalam kemajuanmu. Tang Longfei tercengang. Dia tidak menyangka Xiang Shaoyun akan begitu murah hati hingga memberikan bahkan mutiara kabut baja yang ganas itu kepadanya. Shaoyun, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kau juga membutuhkannya untuk dirimu sendiri, tolak Tang Longfei tanpa ragu-ragu. Seandainya Xiang Shaoyun bukan seorang kultivator emas, Tang Longfei mungkin akan menerima hadiah itu. Tetapi karena Xiang Shaoyun mengkultivasi 9 kekuatan, setiap kekuatan akan membantunya, termasuk kekuatan yang terkandung dalam mutiara tersebut. Xiang Shaoyun berkata dengan serius, memang benar mutiara kabut baja ganas ini agak berguna bagiku, tetapi tidak sebanyak yang kau pikirkan. Bagaimanapun, Legiun Penguasa masih berkembang, dan membutuhkan ahli alam kenaikan naga tingkat tinggi untuk mendukung Legiun. Meskipun aku adalah penguasa, tanpa pembantu yang kuat, Legiun tidak akan mampu merekrut terlalu banyak orang. Kakak Tang, kaulah orang yang paling kupercaya. Perkembanganmu hanya akan menguntungkan Legiun Penguasa kita. Ketika Tang Longfei melihat bahwa Xiang Shaoyun berbicara dengan tulus, dia menerima mutiara itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, saudaraku. Aku akan membalas budi ini bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Kalian tidak perlu terlalu serius. Ayah kita bersaudara, dan kita juga bersaudara. Mari kita tumbuh cukup kuat sehingga tidak ada lagi yang bisa menindas kita, dan itu sudah cukup, kata Xiang Shaoyun. Tang Longfei mengangguk dan mengasingkan diri bersama mutiara kabut baja yang ganas. Dalam hatinya, ia berpikir, mulai sekarang, aku akan menjadi pedang tajam Shaoyun. Setelah Tang Longfei pergi, Xiang Shaoyun mulai memeriksa ketiga harta karun yang baru saja diterimanya. Kristal emas suci adalah yang paling mudah diatur. Dia hanya menyimpannya bersama kristal petir suci, berencana menunggu sampai saatnya tiba ketika dia membutuhkannya. Adapun bibit pohon emas, dia perlu menanamnya di tanah yang subur di lingkungan dengan energi emas yang cukup agar bisa tumbuh. Xiang Shaoyun juga telah memperoleh sejumlah besar batu emas baja dari Edoli. Tentu saja,
batu emas baja itu akan berfungsi sebagai tanah yang dibutuhkan bibit tersebut. Kemudian, ia menanam bibit itu di lautan kosmos astral miliknya untuk mengamati apakah kabut 9 warna dapat menyuburkannya. Tak lama kemudian, ia mendapati bahwa pohon muda itu mengalami beberapa perubahan kecil. Pohon itu mulai dipenuhi vitalitas, menandakan bahwa ia telah beradaptasi dengan lingkungan hidup barunya. Xiang Shaoyun tersenyum gembira sambil bergumam, kabut 9 warna memang merupakan kekuatan yang dipenuhi kehidupan dan kehancuran. Fakta bahwa bibit pohon emas dapat tumbuh di lingkungan yang hanya berisi kabut 9 warna adalah bukti dari hal itu. Lalu ia memindahkan tunas muda itu ke samping kolam cairan bulan emas. Di sana terdapat 2 teratai emas harimau ganas lainnya. Teratai emas harimau ganas ini tidak sama dengan teratai emas yang diberikan Xiang Shaoyun kepada Edoli. Nilainya jauh lebih tinggi. Awalnya, ia hanya menanam 1 teratai emas harimau ganas di lautan kosmos astralnya. Namun dengan masuknya kabut 9 warna, teratai tambahan tumbuh. Tampaknya tumbuh dengan baik, dan dalam beberapa tahun, ia akan matang. Ditanam di samping kolam cairan bulan keemasan, bibit itu semakin subur saat dengan cepat menjulurkan akarnya ke kolam dan mulai menyerap energi yang terkandung di dalamnya. Kemudian, tunas pohon itu mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat jelas, dan cairan emas bulan di kolam mulai berkurang dengan kecepatan lambat. Pemandangan itu membuat Xiang Shaoyun terkejut. Dia tidak menyangka tunas pohon itu begitu pintar sehingga dapat dengan cepat menemukan apa yang dibutuhkannya, atau bahkan melahapnya dengan kecepatan seperti itu. Jika dia membiarkan pohon itu terus tumbuh, hanya masalah waktu sebelum cairan emas bulannya habis. Saat Xiang Shaoyun hendak memindahkan bibit pohon itu, ia mendapati bahwa jumlah cairan emas bulan berhenti berkurang. Adapun bibit pohon itu, tampak seperti pohon yang sama sekali berbeda. Tampaknya sudah rimbun dan tidak lagi membutuhkan cairan emas bulan untuk saat ini. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk meningkatkan pasokan cairan emas bulan di masa depan, atau aku tidak akan bisa memberi makan tuan muda ini, kata Xiang Shaoyun dengan pasrah. Lalu dia mengabaikan pohon muda itu. Lagi pula, setelah dewasa, pohon itu akan memberinya pasokan buah yang stabil yang nilainya setara dengan cairan emas bulan. Akhirnya, dia memfokuskan perhatiannya pada prasasti yang rusak. Sekali lagi, dia meneliti kata-kata yang tertulis di atasnya. Dia menghafal semua yang tertulis di prasasti sebelum membandingkannya dengan mantra yang telah dipelajarinya dari tetua penjaga makam. Dia menemukan beberapa perbedaan di antara keduanya. Versi yang dipelajarinya dari tetua penjaga makam tampak tidak lengkap, sedangkan versi di prasasti tampak lebih rinci. Adapun bagian yang hilang di prasasti, dia dapat melengkapinya dengan versi tetua penjaga makam. Pada akhirnya, ia berhasil memulihkan 90% isi prasasti tersebut. Pada saat yang sama, ia juga memperhatikan bahwa di bagian paling atas prasasti itu, terukir kata, Desolate, terpencil. Ia tidak tahu apakah itu nama seseorang atau nama mantra. Namun untuk sementara, ia memutuskan untuk menamai mantra itu, Desolation, kesunyian. Sayangnya, bahkan prasasti pada batu nisan itu pun tidak lengkap. Bagian-bagian mantra selanjutnya hilang. Mungkin dia hanya bisa mendapatkan versi lengkapnya jika dia bisa menemukan bagian-bagian batu nisan yang hilang. Setelah menghafal mantra kehancuran yang baru sekali lagi, dia meninggalkan kediaman itu. Dia tidak meninggalkan kabut baja ganas. Sebaliknya, dia pergi ke puncak gunung tertentu. Puncak gunung itu dipenuhi kabut baja ganas yang tebal dan merupakan lokasi yang sempurna untuk berkultivasi. Kabut di sana dipenuhi energi tajam yang dapat langsung meninggalkan luka di sekujur tubuh orang biasa yang berani mendekat. Adapun Xiang Shaoyun, ia sama sekali mengabaikan energi tersebut dan duduk bersila, memulai sesi pemahamannya tentang kedalaman emas. Pada saat yang sama, ia melafalkan mantra kehancuran, merasakan kekuatan emas sesuai dengan mantra tersebut, dan perlahan-lahan menyatu dengan kabut. Bab 635. Sejak memperoleh kekuatan jiwa harimau putih di masa lalu, Xiang Shaoyun telah mendapatkan akses ke energi emas ganas dan pada dasarnya kebal terhadap variasi energi ganas biasa. Dengan pengasingannya baru-baru ini dan penyerapan energinya dari kabut ganas di ruang independen, energi emas ganasnya telah tumbuh. Sekarang, berada di tengah kabut ganas yang begitu tebal, dia dapat dengan bebas mempelajari dan memahami apapun yang diinginkannya. Kekuatan emas melambangkan ketajaman absolut, dan pepatah, tidak ada benteng yang tak dapat ditembus, adalah cara terbaik untuk menggambarkan esensi kekuatan emas. Kekuatan itu tajam, ganas, tangguh, dan mulia. Itulah karakteristiknya yang jelas. Kabut ganas di ruang independen memiliki semua karakteristik ini, memungkinkan Xiang Shaoyun untuk perlahan-lahan membenamkan dirinya di dalamnya. Tentu saja, tidak akan semudah itu untuk memahami kedalaman kekuatan emas. Pertama, Xiang Shaoyun menyingkirkan semua energi lain di tubuhnya dan sepenuhnya menyaringnya menggunakan energi bintang emasnya. Kemudian,
Ia menyesuaikan aliran energi emasnya, menggerakkan energinya sesuai dengan energi di dalam kabut seolah-olah ia telah menyatu dengan kabut tersebut. Ia merasakan setiap variasi dalam kekuatan emas kabut itu. Sesi kultivasi ini berlangsung selama 7 hari. Dia tampak sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya dan tidak bisa melepaskan diri darinya. Di dalam pikirannya, mantra kehancuran berulang kali berdering, seperti lonceng kuno sebuah biara. Perlahan, pemahamannya semakin dalam. Tiba-tiba, kabut itu menyatu di sekelilingnya, berubah menjadi tornado emas yang sangat mengesankan. Jika orang lain melihatnya, mereka pasti akan percaya bahwa bencana alam sedang terjadi. Xiang Shaoyun berdiri, dan saat dia merentangkan tangannya, sejumlah besar kabut jahat lenyap dari udara di sekitarnya. Kedalaman unsur bumi dan emas sangat berbeda, tetapi kekuatan apapun yang coba saya pahami, saya perlu terlebih dahulu membenamkan diri dan mengalami karakteristik kekuatan tersebut sebelum saya dapat mengendalikannya dan menggunakannya sesuai keinginan saya. Itulah yang disebut kedalaman unsur. Tampaknya sederhana, tetapi seseorang hanya akan menyadari betapa sulitnya hal itu ketika benar-benar mencobanya, pikir Xiang Shaoyun. Setelah beberapa saat, dia bergumam, mantra kehancuran menjelaskan bahwa langit dan bumi, 5 elemen, yin dan yang, dan berbagai dao agung adalah bagian dari dao agung yang mencakup semuanya. Peran mantra ini adalah untuk mencerahkan seseorang tentang pemahaman kekuatan, dan juga alasan mengapa saya dapat memahami kedalaman emas. Kekuatan bumi memungkinkan seseorang untuk meminjam tanpa henti dari bumi di bawahnya dan bertarung selamanya tanpa kehabisan kekuatan. Adapun kekuatan emas, memungkinkan seseorang untuk melepaskan kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya, membuat serangannya lebih tajam dan lebih sulit untuk diblokir. Dengan pemahamannya tentang kedalaman kedua kekuatan tersebut, kemampuan bertarung Xiang Shaoyun meningkat pesat. Setelah memahami kekuatan emas, Xiang Shaoyun tidak berniat untuk tinggal lama. Dia bersiap untuk pergi, tetapi dia tidak lupa untuk mengunjungi Pangeran Edoli. Sayangnya, dia diberitahu bahwa sang pangeran sedang melakukan sesi kultivasi terpencil dan tidak dapat menerima tamu. Tentu saja, sang pangeran juga telah memerintahkan para pelayan untuk menyampaikan salam tulusnya atas kembalinya Xiang Shaoyun. Ia bahkan menugaskan beberapa dari mereka untuk secara pribadi mengawal Xiang Shaoyun kembali ke sisi akademi. Adapun Tang Longfei, dia juga sedang melakukan sesi kultivasi terpencil. Dia mungkin membutuhkan waktu untuk mencerna energi di dalam mutiara kabut baja yang ganas itu. Karena itu, alih-alih mengganggunya, Xiang Shaoyun pergi sendiri. Setelah tiba di perbatasan kedua wilayah, dia menyuruh para pengawalnya kembali sebelum melanjutkan perjalanan. Sebelumnya, dia telah memukuli beberapa orang dari matahari berapi. Dia bertanya-tanya apakah mereka akan melakukan sesuatu tentang hal itu. Setelah meninggalkan kabut baja ganas sepenuhnya, dia tidak menuju ke zona kultivasi berikutnya. Sebaliknya, dia kembali ke vilanya. Sebagai pemimpin Legion Overlord, dia tidak bisa terus-menerus menghilang. Kurangnya kepemimpinan hanya akan mengakibatkan kepergian para anggotanya. Ketika dia tiba, dia mendapati bahwa sejumlah besar orang telah berkumpul di vilanya. Hati Xiang Shaoyun mencekam, karena pertemuan mereka memberinya firasat buruk. Dia segera berlari ke villa dan mendapati Sang Jifeng, Zhuge Zantian, Ma Qihao, dan Li Haonan sedang berkumpul berdiskusi. Mereka sangat gembira melihat Xiang Shaoyun muncul, dan mereka segera memberi hormat kepadanya. "Salam, Tuan Besar." "Apa yang terjadi?" tanya Xiang Shaoyun. "Tuan Agung, Anda kembali ke masa lalu. Aliansi mengirimkan sesuatu ke sini." "Silakan lihat," kata Zhuge Zantian sambil menyerahkan surat kepada Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun menerima surat itu dan membuka amplopnya. Ketika melihat isi surat itu, ia mengerutkan alisnya erat-erat. Sepercikan api menyala dari tangannya saat ia membakar surat itu hingga menjadi abu. "Sungguh kurang ajar. Dia berani menyentuh wanitaku." Xiang Shaoyun menggertakkan giginya karena marah. Surat itu pada dasarnya merinci bagaimana Lady Sura telah ditangkap. Jika Xiang Shaoyun tidak muncul di lokasi yang ditentukan pada waktu yang ditentukan, Lady Sura akan menderita. Tentu saja, aliansi tidak mengakui sebagai penculik dalam surat itu. Sebaliknya, mereka mengklaim telah memperoleh berita tentang penculikannya secara kebetulan dan dengan ramah memberitahu Xiang Shaoyun tentang hal itu. Kata-kata itu sama sekali tidak bisa dipercaya, tetapi toh tidak ada yang bisa membantahnya. Lagi pula, tidak ada bukti bahwa aliansi dia adalah pelakunya. Selain itu, penculikan tersebut tidak terjadi di dalam lingkungan akademi, sehingga mereka bahkan tidak dapat menyelidiki melalui sistem pengawasan akademi. "Tuan Agung, surat itu dikirim 2 hari yang lalu. Kami sedang membicarakan tentang pencarian Anda, tetapi untungnya Anda sudah kembali sekarang. Anda perlu memutuskan apa yang harus dilakukan mengenai hal ini," kata Zhuge Zantian. "Tuan Agung, ini jelas jebakan. Jika Anda pergi, Anda hanya akan menghadapi banyak penyergapan," kata Ma Qihao.
Tapi kita tidak bisa mengabaikan Lady Sura. Sekalipun ini jebakan, kita tetap harus menghadapinya, kata Sang Jifeng. Setelah berpikir sejenak, Xiang Shaoyun berkata, kalian tidak perlu ikut campur. Akulah target mereka. Apa yang kau katakan, Overlord? Dengan berdirinya Legiun Overlord, kita menjadi satu. Karena Lady Sura mengalami kesulitan, tentu saja kita akan membantu. Jika kau harus melakukan semuanya sendiri, apa gunanya mendirikan Legiun ini? Zhuge Zantian menunjukkannya dengan terang-terangan. Benar. Apa masalahnya dengan aliansi Di? Ayo kita pergi bersama. Aku ragu mereka bisa menangkap atau membunuh kita semua, kata Ma Qihao, dengan semangat bertempur yang membara. Sang Jifeng dan Li Haonan juga menyatakan kesediaan mereka untuk ikut serta. Xiang Shaoyun tersentuh melihat mereka menawarkan bantuan. Hanya di saat-saat krisis seperti inilah ia menyadari bahwa mereka memang layak direkrut. Namun, ia merasa semuanya tidak akan semudah itu. Jika tidak, aliansi Di tidak akan repot-repot menculik Lady Sura untuk memancingnya keluar dari akademi. Mungkin pertunjukan kekuatannya telah membuat klan Di merasa terancam, dan mereka tidak bisa lagi menunggu untuk melenyapkannya. Bab 636. Xiang Shaoyun merasa senang melihat teman-temannya mendukungnya, dan dia berkata, karena semua orang sependapat, mari kita buat rencana. Bagaimana kita harus menyelamatkan Lady Sura? Dia membawa semua orang ke aula utama untuk membahas misi penyelamatan mereka. Setelah semua orang duduk, Xiang Shaoyun membuka pembicaraan, kalian mungkin tidak tahu ini, tetapi aku adalah musuh bebuyutan Dilin dari aliansi Di. Dia pasti berniat membunuhku. Kemungkinan besar sejumlah besar ahli bersembunyi dalam penyergapan, termasuk para ahli alam fondasi jiwa. Itulah salah satu alasan mengapa aku tidak ingin kalian ikut serta. Aku tidak meremehkan kalian. Yang lain terkejut ketika mendengar kebenarannya. Mereka percaya bahwa ini hanyalah konflik kecil antara kedua faksi, tetapi yang mengejutkan, ada banyak hal yang lebih besar yang terjadi. Jika para penguasa juga ikut serta, ini akan menjadi insiden besar. Kami cukup kuat, tetapi kami semua masih terlalu muda. Dan karena kami tidak dapat meminjam kekuatan dari pihak luar, misi penyelamatan akan sulit diselesaikan, kata Zhuge Zantian. Tapi anggota aliansi Di juga murid akademi seperti kita. Lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan dari pihak luar, tanya Ma Qihao dengan bingung. Xiang Shaoyun menjawab, mereka sudah lama bersiap. Kalau tidak, mereka tidak akan repot-repot melakukannya jauh dari akademi. Saudara-saudara, karena kalian ingin membantuku, pergilah dan hajar anggota aliansi Di. Hajar mereka sampai babak belur sampai mereka tidak bisa berdiri tegak lagi. Sementara itu, aku akan fokus pada misi penyelamatan. Namun saat itu, Sang Jifeng tersenyum. Tuanku, Anda tidak tahu ini, tetapi pegunungan Nisa sebenarnya tidak terlalu jauh dari wilayah klan Sang saya. Benarkah begitu? Xiang Shaoyun sangat gembira. Haha, aku tidak akan bercanda tentang hal-hal seperti ini, kata Sang Jifeng sambil terkekeh. Kita hanya punya beberapa hari lagi sebelum waktu yang ditentukan. Jika kita bergegas ke sana dengan portal teleportasi, kita mungkin bisa sampai tepat waktu. Apakah klanmu setuju dengan ini? Ini akan berdampak luas, tanya Xiang Shaoyun, agak khawatir. Bagi organisasi tingkat 7, mengirim para penguasa Sovereigns dalam sebuah misi adalah hal yang besar. Xiang Shaoyun dapat menduga bahwa seorang jenius seperti Sang Jifeng pasti memiliki status tinggi di klannya, tetapi itu tidak menjamin bantuan dari para penguasa klannya. Jangan khawatir. Aku masih dihormati di klan. Ayo kita berangkat dan jangan menunda lebih lama lagi, kata Sang Jifeng dengan percaya diri. Xiang Shaoyun menjawab dengan penuh rasa terima kasih, baiklah, aku akan mengingat kebaikan ini. Semuanya, dengan bantuan Sang Jifeng, kalian tidak perlu ikut denganku. Fokuslah untuk menjadi lebih kuat. Suatu hari nanti kita akan menaklukkan seluruh aliansi Di. Ya, Overlord. Semoga Anda kembali dengan kemenangan, kata yang lain. Selanjutnya, Xiang Shaoyun dan Sang Jifeng pergi ke aula misi untuk menerima misi acak. Untuk meninggalkan akademi, mereka membutuhkan alasan yang tepat, seperti misi. Berdasarkan laporan Zhuge Zantian, misi Lady Sura adalah membunuh naga-naga dosa di pegunungan Nisa untuk mendapatkan tulang-tulang mereka. Naga jahat adalah spesies makhluk iblis yang mewarisi sedikit garis keturunan naga jahat. Seperti naga banjir, mereka memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa, dan tulang mereka merupakan bahan yang sangat baik untuk pembuatan senjata. Meskipun kuat, para naga dosa umumnya tidak selalu bersatu. Niat awal Lady Sura menerima misi itu adalah untuk menyelesaikannya sesuai dengan kemampuannya. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi sasaran dan diculik. Tentu saja, tidak ada yang akan menduga hal seperti itu, jadi dia tidak bisa disalahkan. Lagi pula, target sebenarnya dalam rencana itu adalah Xiang Shaoyun, bukan dirinya.
Xiang Shaoyun dan Sang Jifeng pertama-tama berteleportasi ke kota Naga Phoenix sebelum berteleportasi langsung ke sebuah kota di dekat pegunungan Nisa. Di sana, keduanya berpisah. Bahkan, saat mereka meninggalkan akademi, mereka telah diikuti. Xiang Shaoyun memperhatikan ekor mereka, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang itu dan membiarkan ekor itu terus mengikuti mereka. Si ekor hanyalah anak buah kecil dari aliansi Di, jadi berurusan dengannya tidak akan berarti apa-apa. Pertunjukan sebenarnya akan dimulai di pegunungan Nisa. Saat Xiang Shaoyun melakukan perjalanan, dia berpikir, Dilin dan anak buahnya pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk membunuhku kali ini. Aku bertanya-tanya apakah akan ada jebakan yang tak bisa dihindari di sana. Aku benar-benar harus berhati-hati kali ini. Ia tidak lagi sepercaya diri sebelumnya. Karena semua orang tahu tentang bonekanya, mereka pasti akan siap menghadapinya. Setidaknya, 3 penguasa akan terlibat dalam rencana tersebut, karena mereka tidak berniat membiarkannya pergi. Namun karena Lady Sura adalah wanitanya, dia harus menyelamatkannya. Dan untuk melakukan itu, dia harus menaruh harapannya pada bantuan yang dicari Sang Jifeng. Setelah tiba di pegunungan Nisa, Xiang Shaoyun menghilang tepat di depan matanya, menyebabkan orang yang membuntutinya menjadi bingung. Bagaimana mungkin dia menghilang tepat di depan mataku? Itu tidak mungkin, gumam seorang pria bermata licik dengan marah. Dia adalah pria pendek dengan penampilan yang tidak terlalu menarik, tipe orang yang kehadirannya tidak akan disukai kebanyakan orang. Namun, teknik pengintaiannya telah menarik perhatian Su Changchuang. Karena itu, dia diterima sebagai pengikut dan dapat bergabung dengan akademi dengan identitas tersebut. Dialah orang yang dikirim untuk memantau keberadaan Xiang Shaoyun, namun dia gagal dalam tugasnya. Kegagalannya membuatnya merasa cemas. Lagi pula, mereka saat ini berada di tanah yang luas dan datar dengan sedikit tempat untuk bersembunyi, namun Xiang Shaoyun telah menghilang tanpa jejak. Dia kesulitan mempercayai apa yang dilihatnya. Apakah kau mencariku? Suara merdu Xiang Shaoyun tiba-tiba terdengar, membuat orang yang membuntutinya ketakutan hingga pria itu mulai gemetar. Ekornya dengan cepat memindai sekelilingnya dan memperluas inderanya, tetapi tetap saja, ia gagal menemukan Xiang Shaoyun. Hal itu membuatnya bingung. Apakah ini ilusi, pikir pria itu dalam hati. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa Xiang Shaoyun berdiri tepat di depannya. Justru dialah yang sama sekali tidak bisa melihat Xiang Shaoyun. Kau mengikutiku ke sini dari akademi. Harus kuakui, kau memang penguntit yang cukup handal, kata Xiang Shaoyun. Sekali lagi, ekornya bergerak-gerak. Dia mundur selangkah dan berkata, di mana kau? Aku tepat di depanmu. Apa kau tidak melihatku? Xiang Shaoyun mencibir. Tidak, itu tidak mungkin. Hentikan tipu dayamu dan tunjukkan dirimu, kata ekor itu sambil buru-buru mundur. Karena keberadaannya telah terungkap, dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Sayangnya, Xiang Shaoyun tidak akan membiarkannya pergi. Dengan cepat, Xiang Shaoyun mencengkeram leher ekor itu dengan jarinya. Ekor itu merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin saat merasakan niat membunuh Xiang Shaoyun yang membekukan. Bang! Tanpa ragu sedikit pun, Xiang Shaoyun membanting ekornya ke tanah, menciptakan kepulan debu. Sebelum pria itu sempat bangkit dari tanah, banyak simbol tak berwujud menyerbu otaknya. Bab 637. Diao Hao adalah nama orang yang membuntuti Xiang Shaoyun. Dia adalah seorang pembuntut yang ulung. Sayangnya, dia bertemu dengan Xiang Shaoyun. Apapun keahliannya, itu sama sekali tidak berguna. Setelah mengendalikan Diao Hao dengan kutukan jiwa naga neter, Xiang Shaoyun membuatnya mengakui semuanya. Dia mengetahui bahwa Su Changchuang adalah orang yang merancang rencana penculikan Lady Sura. Karena Su Changchuang adalah ahli nomor 1 di bawah Dilin, jelas bahwa penculikan itu pasti ada hubungannya dengan Dilin. Su Changchuang hanya bertanggung jawab atas penculikan Lady Sura. Para antek Landi mungkin adalah orang-orang yang sebenarnya bertanggung jawab untuk membunuhku, pikir Xiang Shaoyun. Setelah berpikir sejenak, Xiang Shaoyun memutuskan untuk mengikuti rencana tersebut dan menggunakan Diao Hao untuk memberitahu Su Changchuang bahwa Xiang Shaoyun akan datang bersama sekelompok pembantu dan akan tiba sekitar 3 hari lagi. Tentu saja, yang disebut sebagai para pembantu hanya merujuk pada murid-murid akademi dan tidak melibatkan orang luar. Alasannya adalah untuk menjaga agar Su Changchuang dan orang-orangnya tetap tenang sehingga ia dapat menemukan kesempatan untuk menyelinap ke pegunungan Nisa dan menyelamatkan Lady Sura. Setelah menyuruh Diao Hao untuk bepergian sendirian, Xiang Shaoyun bergegas menuju pegunungan Nisa dengan kecepatan tinggi. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana orang-orang itu akan memperlakukan Nyonya Sura dengan dia di tangan mereka. Jika kalian berani menyakiti sehelai rambut pun padanya, aku akan memastikan kalian semua mati dengan mengerikan, Xiang Shaoyun bersumpah dalam hati. Selama perjalanannya, ia memberi makan rune hantu dengan inti iblis yang telah ia kumpulkan. Guiki, apa pangkatmu saat ini? Tanya Xiang Shaoyun.
Guru, saya sekarang adalah kaisar tingkat 6, jawab Guiki. Seorang kaisar rune hantu tingkat 6. Itu kemajuan yang cepat, tapi masih belum cukup cepat, desah Xiang Shaoyun. Dahulu, Guiki hanyalah seorang raja tingkat puncak. Mencapai levelnya saat ini hanya dalam waktu sekitar 3 tahun dapat dianggap sebagai peningkatan yang pesat. Xiang Shaoyun berharap Guiki telah mencapai alam kaisar tingkat puncak sekarang. Dengan begitu, dia akan menjadi ancaman bahkan bagi para penguasa. Mungkin mereka bahkan mampu membunuh 1 atau 2 penguasa. Dengan begitu, menyelamatkan Lady Sura sendirian akan jauh lebih mudah. Sayangnya, tampaknya mustahil untuk mendorong Guiki ke level itu dengan segera meskipun pertumbuhannya pesat. Lebih penting lagi, kekuatan garis keturunan rune hantu tidak terlalu kuat. Tidak mudah bagi mereka untuk mencapai level ini. Agar Guiki mencapai alam penguasa, masih dibutuhkan waktu. Sekalipun mereka diberi sejumlah besar inti iblis tingkat tinggi, tetap saja tidak mungkin meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat dalam waktu singkat. Lagi pula, mencerna inti iblis saja membutuhkan waktu. Xiang Shaoyun menyesal tidak memberikan inti iblis kepada rune hantu lebih awal untuk mendorong Guiki ke alam penguasa. Sambil berjalan dan berpikir, Xiang Shaoyun akhirnya tiba di dekat pegunungan Nisa. Sekali lagi, ia menggunakan kemampuan menghilang. Ia yakin pasti ada beberapa orang yang menunggunya untuk menyerahkan diri pada kematiannya di pintu masuk pegunungan Nisa. Selain boneka iblis penjara bawah tanah, ia benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi seorang penguasa saat ini. Menyelamatkan Lady Sura bukanlah tugas yang mudah. Pegunungan Nisa adalah rangkaian pegunungan kuno yang masih sebanding dengan rangkaian pegunungan 100 binatang yang pernah dilihat Xiang Shaoyun sebelumnya, meskipun tidak sebesar rangkaian pegunungan naga Phoenix. Banyak sekali pohon-pohon kuno yang tersebar di pegunungan, sehingga sulit untuk melihat kejadian di pegunungan tersebut. Di sebuah gunung di dekat pinggiran pegunungan, Lady Sura diikat ke sebuah pohon besar. Topengnya telah dilepas, namun wajah yang ditunjukkannya sangat jelek. Jadi, terlepas dari sosoknya yang memikat, para pria kehilangan minat padanya. Ini adalah wajah yang didapatnya dengan menggunakan topeng wajah manusia sebelum meninggalkan akademi. Kehati-hatiannya telah membuahkan hasil, karena kini telah menyelamatkannya dari penghinaan. Zhu Changchuang tidak sedang berjaga. Sebaliknya, ada 2 kaisar, dan mereka bukanlah orang sembarangan. Salah satunya adalah kaisar tingkat puncak, sementara yang lainnya adalah kaisar tingkat ke-9. Namun, mereka bukanlah penjaga sebenarnya. Penjaga sejati bersembunyi di dekatnya, menunggu kesempatan. Adapun Zhu Changchuang, ia tinggal bersama 2 orang tua yang bertugas mengurus Xiang Shaoyun. Pada saat itu, ia menerima surat dari seekor tikus terbang sebagai utusan. Dengan tikus di tangannya, ia membaca surat itu sebelum berkata kepada kedua orang tua itu, Xiang Shaoyun sedang dalam perjalanan dan akan tiba di sini sekitar 3 hari lagi. Keduanya bahkan tidak repot-repot membuka mata. Salah satu dari mereka menjawab, baiklah. Kamu juga boleh kembali setelah masalah ini selesai. Zhu Changchuang menjawab dengan patuh, iya. Kedua lelaki tua itu adalah orang yang sama yang pernah memburu Duoji, 2 orang yang dikenal sebagai embun beku musim dingin dan api musim panas. Setelah sekian lama, tingkat kultivasi mereka telah meningkat lebih kuat. Tekad Sekte Ziling untuk mengakhiri Xiang Shaoyun terlihat jelas dari fakta bahwa mereka telah mengirimkan 2 penguasa tingkat akhir. Karena Zhu Changchuang tidak ingin terus tinggal bersama kedua orang tua itu, ia menuju ke arah Lady Sura. Saudara-saudara, bolehkah kalian mengizinkan saya untuk mengobrol dengan wanita itu? Xiang Shaoyun baru akan berada di sini setelah 3 hari. Kalian tidak perlu terus berjaga di sini sepanjang waktu, kata Zhu Changchuang kepada kedua kaisar yang mengawasi Lady Sura. Kaisar tingkat ke-9 tersenyum. Apa? Kau tertarik pada wanita seperti itu? Seleramu cukup unik, ya. Zhu Changchuang tertawa canggung dan berkata, tempat ini sangat membosankan. Rasanya mengerikan tidak punya cara untuk melampiaskan perasaan. Saudara-saudara, izinkan saya melakukan ini. Saya yakin kedua tetua juga tidak keberatan. Haha, semuanya baik-baik saja selama kedua tetua setuju. Ayo, kita buang air kecil, kata kaisar tingkat ke-9 sambil terkekeh sebelum mengajak temannya pergi. Itu berarti hanya Zhu Changchuang dan Lady Sura yang tersisa. Dengan tatapan penuh nafsu, Zhu Changchuang mendekati Lady Sura dan tersenyum. Kau pikir kau bisa menipuku dengan topeng wajah manusia? Kau pasti sangat cantik di balik topeng itu, kan? Kalau tidak, bagaimana mungkin kau menjadi wanita Xiang Shaoyun? Beberapa emosi akhirnya muncul di mata Lady Sura. Zhu Changchuang dengan lembut membelai wajah Lady Sura dan tersenyum. Sebelum Xiang Shaoyun datang untuk menyelamatkanmu, biarkan aku bersenang-senang dulu. Dia pasti sudah mati. Jika kau bisa memuaskanku, mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Lalu dia meraih dada Lady Sura. Bab 638.
Zhu Changchuang cukup pandai mengamati orang, dan dia selalu curiga bahwa wajah yang ditunjukkan Nyonya Sura adalah wajah palsu. Setelah beberapa hari mengamati, dia sekarang yakin bahwa wajah Nyonya Sura saat ini palsu. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk bersenang-senang dengannya sebelum Xiang Shaoyun tiba. Dia beralasan bahwa baik Xiang Shaoyun maupun Nyonya Sura tidak akan selamat, jadi dia sebaiknya bersenang-senang dulu. Lagi pula, sosok Nyonya Sura memang terlalu memikat. Jika bukan karena wajah jelek palsu yang dimilikinya, dia pasti sudah mengambilnya jauh lebih cepat. Lady Sura memejamkan matanya tanpa daya, hatinya dipenuhi keputusasaan. Dia meninggalkan akademi sendirian untuk membuktikan bahwa dia mampu mencapai sesuatu dengan kedua tangannya sendiri. Dia berusaha meningkatkan kekuatannya dengan usahanya sendiri untuk mengurangi kesenjangan antara dirinya dan Xiang Shaoyun. Namun sebaliknya, dia malah ditangkap. Hal itu membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Dia memikirkan Xiang Shaoyun, bertanya-tanya apakah dia akan memiliki keberanian untuk menghadapinya setelah dipermalukan oleh pria lain. Tepat ketika tangan Zhu Changchuang hendak meraihnya, sesuatu yang lain tiba-tiba terjadi. Kaisar Puncak tiba-tiba kembali, melayangkan serangan telapak tangan ke arah belakang kepala Zhu Changchuang. Zhu Changchuang memiliki waktu reaksi yang sesuai dengan reputasinya sebagai seorang jenius yang mampu masuk ke Akademi Naga Phoenix. Dia langsung berjongkok dan nyaris menghindari serangan fatal Kaisar Puncak. Namun, Kaisar Puncak tidak berhenti sampai di situ, dan dia melanjutkan dengan tendangan. Zhu Changchuang terlempar jauh seperti layang-layang dengan tali yang putus. Baik Interfrost maupun Summer Flame menyadari gangguan tersebut. Mereka bergegas mendekat dan berteriak kepada Kaisar Puncak, "Apa yang kau lakukan?" Para tetua, dia berusaha mencelakai Sandera. "Saya berusaha menghentikannya," kata Kaisar tertinggi. "Apa masalahnya? Kau menyerang untuk membunuh. Bagaimana kau akan menjawab pertanyaan Tuan Muda ke-9 tentang ini?" tanya Interfrost sambil mengerutkan kening. "Aku menyerang karena mempertimbangkan Tuan Muda ke-9. Jika dia memutuskan untuk menghukumku karenanya, aku akan menerimanya," jawab Kaisar tertinggi. "Awasi gadis itu dengan baik. Aku akan pergi memeriksa anak itu untuk melihat apakah dia sudah mati," kata Summer Flame sambil berlari ke arah Zhu Changchuang. Pada saat itu, Kaisar tahap ke-9 awal juga kembali. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat mereka berpisah, rekannya akan kembali dan hampir membunuh Zhu Changchuang. Tentu saja, dia tidak berani mempertanyakan rekannya. Mereka semua dikirim ke sini oleh klan Di, dan dia adalah yang terlemah di antara mereka. Bukan haknya untuk mempertanyakan siapapun. Namun, insiden itu masih membuatnya ragu. Sebelumnya, rekannya tidak berusaha menghentikan Zhu Changchuang. Jadi mengapa dia tiba-tiba kembali dan menyerang? Zhu Changchuang masih hidup, di saat-saat terakhirnya, dan berhasil diselamatkan oleh Summer Flame. Serangan Kaisar adalah sesuatu yang tidak diduga Zhu Changchuang, dan dia bahkan tidak mengerti alasannya meskipun sudah memikirkannya dengan keras. Xiang Shaoyun, yang bersembunyi tidak jauh dari mereka, juga telah mengetahui apa yang telah terjadi. Sebenarnya, Kaisar Puncak adalah salah satu orang yang menyerang Xiang Shaoyun di Pegunungan Naga Phoenix. Dia adalah Yulin, dan dia telah berada di bawah kendali Xiang Shaoyun selama serangan itu. Xiang Shaoyun baru mengetahui bahwa Yulin juga ada di sini ketika dia tiba. Melalui ikat kepala jiwa naga neter, dia mulai mengendalikan Yulin. Sungguh murah hati mereka mengirim embun beku musim dingin dan api musim panas untuk menghadapiku, pikir Xiang Shaoyun. Kedua lelaki tua itu adalah pengikut setia di Batian. Mereka sangat kuat, dan hanya seorang ahli tua setingkat Duoji yang bisa menandingi mereka. Bahkan dengan boneka iblis penjara bawah tanah, dia akan kesulitan menghadapi salah satu dari mereka, apalagi keduanya. Meskipun dia bisa menyergap mereka dengan kemampuan menghilang, membunuh mereka hanyalah mimpi belaka. Dia bahkan bisa menyebabkan kematian Lady Sura jika dia mencoba melakukan hal bodoh. Satu-satunya pilihannya adalah menunggu bala bantuan Sang Jifeng. Klan Sang adalah klan yang terkenal dan berpengaruh di Eastern Pass. Meskipun tidak semegah klan Yu, mereka lebih kuat daripada organisasi tingkat 7 karena klan tersebut merupakan organisasi tingkat 8. Sang Jifeng adalah anggota klan Sang yang paling menonjol di generasinya. Karena itu, ia sangat dicintai oleh klannya. Yang lebih penting lagi, ia juga berasal dari garis keturunan utama, yang memberinya status yang lebih tinggi. Setelah kembali, hal pertama yang dilakukan Sang Jifeng adalah mencari ayahnya untuk meminta bala bantuan. Ayahnya, Sang Yuanlan, tidak menyangka akan bertemu putranya. Ketika mendengar tentang permintaan bala bantuan, dia bertanya, "Apa yang kau lakukan? Kau baru berada di akademi selama sedikit lebih dari setahun, dan kau sudah menyatakan perang dengan orang lain." "Ayah salah paham. Aku sudah punya atasan di akademi. Sekarang atasanku sedang dalam masalah di Pegunungan Nisa, aku harus membantu," jelas Sang Jifeng.
Sang Yuanlan memasang ekspresi jijik saat berkata, sangat wajar bagi kalian, murid akademi, untuk menghadapi masalah saat berlatih di luar. Jika kalian pulang meminta bantuan saat menghadapi masalah, apa gunanya latihan kalian? Kalian sebaiknya tinggalkan saja bos seperti itu. Jika memang itu yang terjadi, aku tidak akan pernah datang meminta bantuan. Begini, Sang Jifeng menjelaskan semuanya kepada ayahnya. Oh, jadi wanitanya ditangkap, dan dia tahu ada jebakan yang menunggunya di sana, tapi dia tetap saja masuk ke dalamnya. Bodoh sekali, kata Sang Yuanlan. Ayah, hanya seseorang dengan kesetiaan sebesar itu kepada rakyatnya yang layak dibantu. Jangan pernah memimpikannya. Orang seperti itu cepat atau lambat akan mati karena tipu daya. Sebaiknya kau tinggalkan dia secepat mungkin. Aku tidak bisa membiarkan dia mengubahmu menjadi orang bodoh seperti dia. Ayah, dia memiliki fisik bintang 9 tingkat tinggi, fisik terkuat di akademi. Ayah yakin tidak membantunya. Sang Jifeng menjadi gugup, sampai-sampai ia membongkar kekuatan fisik Xiang Shaoyun. Benar saja, Sang Yuanlan menyipitkan matanya. Dia langsung berkata, benarkah? Kenapa aku harus berbohong padamu? Hanya seseorang dengan fisik seperti itu yang pantas menjadi bosku, kata Sang Jifeng. Begitu. Kalau begitu kita harus membantu. Sikap Sang Yuanlan langsung berubah total. Apakah kau tahu ahli macam apa yang dikirim musuhmu kali ini? Mungkin beberapa sovereign, tebak Sang Jifeng. Beberapa sovereign. Itu terlalu berlebihan untuk berurusan dengan seorang jenius muda. Aku akan meminta Paman Chen untuk memilih beberapa orang dan menyuruhnya pergi bersamamu. Jika kau berhasil menyelamatkannya, ingatlah untuk mengundang bosmu mengunjungi tempat kami, kata Sang Yuanlan. Terima kasih, ayah. Akan kulakukan, kata Sang Jifeng dengan gembira. Dan dengan demikian, ia berhasil mendapatkan bala bantuan yang dibutuhkannya. Bab 639. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Xiang Shaoyun mulai tidak sabar menunggu. Melalui indera keenamnya, ia memastikan bahwa Yulin sedang dipantau. Kemungkinan besar Yulin telah menimbulkan kecurigaan. Zhu Changchuang juga telah pulih, dan ia menuntut agar Yulin dibunuh. Ia bahkan mengatakan bahwa jika tidak ada yang mau melakukannya di sini, ia akan melaporkannya kepada Dilin. Sebagai seseorang yang masuk dalam daftar Naga Phoenix, Zhu Changchuang adalah seseorang dengan bakat luar biasa. Orang seperti dia setidaknya akan berkembang menjadi ahli alam pertempuran surga. Oleh karena itu, Interfrost dan Summer Flame tidak bisa memperlakukannya seperti junior biasa. Jika tidak, mereka tidak akan membiarkannya bebas mengendalikan Lady Sura. Satu-satunya orang yang bertindak aneh adalah Yulin, orang yang telah membuat keributan. Sebenarnya, Yulin sama sekali tidak penting bagi mereka, tetapi sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk membunuhnya. Aku akan memberikan jawaban yang memuaskan setelah ini selesai, janji Summer Flame kepada Zhu Changchuang. Terima kasih, tetua musim panas. Kami tidak bisa begitu saja melepaskannya, kata Zhu Changchuang. Sudah 2 hari, dan Xiang Shaoyun seharusnya sudah berada di sini. Apakah dia berubah pikiran setelah mengetahui bahwa ini adalah jebakan? Interfrost mulai tidak sabar. Anak itu cukup pintar, jadi dia pasti sudah menebak yang sebenarnya. Jika dia tidak datang, apa yang harus kita lakukan? Tanya Summer Flame. Kurasa tidak. Bawahan saya mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan, kata Zhu Changchuang. Jika kau berada di posisinya dan tahu ini jebakan, apakah kau masih akan datang dan mempertaruhkan nyawamu? Interfrost mendengus dingin. Ekspresi canggung terpancar di wajah Zhu Changchuang saat dia bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Mengapa kau tidak membiarkan aku yang menangani gadis itu? Lagi pula kita tidak punya kegunaan lain untuknya. Nafsu itu seperti pisau yang menggantung di atas kepalamu. Sepertinya kau belum memahaminya, kata Summer Flame dengan nada tidak senang. Kau boleh membawa gadis itu pergi, tapi pastikan untuk membunuhnya sebelum hari berakhir. Terima kasih, tetua musim panas. Saya pasti akan melakukannya, kata Zhu Changchuang dengan gembira. Masih menyimpan niat jahat yang sama, Zhu Changchuang menyerbu ke arah Lady Sura. Akhir-akhir ini, kekuatan Lady Sura telah sepenuhnya disegel. Dia benar-benar tak berdaya dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Ikutlah denganku. Hari ini adalah hari kematianmu, terlepas dari apakah Xiang Shaoyun datang atau tidak, kata Zhu Changchuang sambil menyeret Lady Sura pergi setelah membebaskannya dari tali yang mengikatnya. Dia bahkan menatap Yulin dengan tatapan provokatif, seolah menantangnya untuk melakukan sesuatu. Yulin ingin membantu, tetapi dengan kehadiran 2 penguasa di sekitar, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Xiang Shaoyun kehilangan kesabarannya melihat tindakan Zhu Changchuang. Persetan. Aku harus menjaga Lady Sura tetap aman. Xiang Shaoyun memutuskan sambil memanggil boneka iblis penjara bawah dan mengirimkannya terbang ke arah Lady Sura.
Adapun dirinya sendiri, ia menjadi tak terlihat saat mengikuti boneka itu. Saat Xiang Shaoyun bergerak, Interfrost dan Summer Flame mendeteksi beberapa perubahan di sekitar mereka. Namun, mereka hanya merasakan keberadaan boneka itu dan belum menemukan Xiang Shaoyun. Biar aku yang urus boneka itu, kata Interfrost sambil melesat ke arah boneka tersebut. Dia berulang kali menepis udara di depannya, mengirimkan gelombang energi es yang membekukan boneka itu. Adapun Summer Flame, dia berbicara kepada Zhu Changchuang melalui transmisi suara, Xiang Shaoyun ada di sini. Lakukanlah sesuai keinginanmu. Zhu Changchuang mencibir, lebih baik lagi dia ada di sini. Dia akan menyaksikan sendiri bagaimana aku mempermalukan wanitanya sebelum dia mati. Lalu, dengan tatapan penuh nafsu, ia merobek pakaian Lady Sura. Dengan putus asa, Lady Sura berkata, "Selamat tinggal, Shaoyun." Ia siap mati. Tepat ketika ia hendak menggigit lidahnya dan bunuh diri, ratapan Zhu Changchuang terdengar. Di lengan yang ia gunakan untuk merobek pakaian Lady Sura, seekor ular perak kecil muncul, memutus lengan itu dengan satu gigitan. Dengan cambukan ekor ular itu, Zhu Changchuang terlempar. Summer Flame telah memusatkan perhatiannya pada Lady Sura, karena ia tahu Xiang Shaoyun akan datang dengan persiapan matang. Seketika itu juga, kekuatan Summer Flame menyelimuti Lady Sura dan ular itu sambil berteriak, "Bajingan kecil, kau pikir kau bisa menyelamatkan mereka? Sungguh naif." Lalu dia melayangkan telapak tangannya ke arah Lady Sura dan Mani. Telapak tangan itu cukup kuat untuk meratakan gunung. Jelas sekali Summer Flame tidak berencana mengampuni mereka. Pada saat itulah Yulin tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatannya sebelum menyerang Summer Flame. Ketika seorang kaisar tingkat puncak bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, dia masih bisa memberikan kerusakan yang cukup besar. Dengan mengerutkan kening, Summer Flame menyerang Yulin dengan tangan lainnya. Pada saat Yulin lengah, Xiang Shaoyun melepaskan domain jiwa neternya dan menarik Lady Sura dan Mani ke dalam, membuat mereka menghilang dari tempat mereka berada. Bang! Adapun Yulin, serangan api musim panas menghancurkan seluruh tubuhnya, dan serangan lain dari penguasa mendarat di tanah, meledakkan kawah besar. Gelombang kejut dari serangan itu saja hampir menghancurkan domain jiwa neter Xiang Shaoyun. Untungnya, dia telah memasuki alam kaisar, memungkinkan jiwanya yang murni mencapai tingkat seorang penguasa. Itulah mengapa domain jiwa neternya nyaris selamat. Meskipun begitu, gelombang kejut juga mengenainya, membuatnya semakin sulit untuk tetap tak terlihat. Bakatnya untuk menjadi tak terlihat didukung oleh garis keturunannya dan energi astral. Gelombang kejut telah merusak domain jiwa neternya, menyebabkan jiwanya yang suci menderita dan bakatnya untuk menjadi tak terlihat melemah. "Nyonya Sura, hilangkan perlawanan kemauanmu dan izinkan aku memanggilmu," kata Xiang Shaoyun melalui transmisi suara. Lady Sura terharu karena Xiang Shaoyun benar-benar datang untuknya. Ia melakukan apa yang diperintahkan dan mendapati dirinya muncul di suatu tempat yang tak terlukiskan. Ia tidak tahu tempat apa itu, tetapi ia tahu itu adalah ulah Xiang Shaoyun. Suara Mani terdengar lantang, "Ini adalah lautan kosmos astral bosku. Jangan khawatir, kakak ipar. Ini lautan kosmos astral Shaoyun." "Bagaimana kita bisa masuk ke sini?" tanya Lady Sura dengan bingung. Dia bukanlah orang yang tidak tahu apa-apa, dan dia belum pernah mendengar tentang lautan kosmos astral yang mampu menyimpan makhluk hidup. "Aku tidak tahu. Mungkin kau perlu bertanya pada bosku tentang itu." "Oh, kabut 9 warna di sini sangat baik untuk kita. Kau bisa menyerap sebagiannya saat kau senggang." Kemudian, ia mengabaikan Lady Sura dan mulai menyerap kabut 9 warna di sekitarnya. Sementara itu, kemampuan menghilang Xiang Shaoyun akhirnya hilang, memperlihatkan dirinya sepenuhnya di hadapan musuh-musuhnya. Bab 640. Summer Flame merasa sangat tertekan. Dia sepenuhnya fokus pada Lady Sura dan Zhu Changchuang karena dia tahu kemunculan boneka itu juga menandakan kehadiran Xiang Shaoyun. Dan dugaannya benar. Yang tidak ia duga adalah kemunculan seekor ular kecil yang telah melukai Zhu Changchuang dengan satu gigitan. Bahkan, ia memang menyadari ular itu mendekat. Ia hanya mengira ular itu hanyalah iblis ular liar dari hutan. Anehnya, ular itu juga merupakan bagian dari tim penyelamat. Selain itu, ia yakin bahwa Zhu Changchuang akan mampu mengenali ular itu sebagai kultivator alam kenaikan naga tingkat ketiga. Namun, ular itu tiba-tiba menjadi gila dan bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan sehingga membuat Zhu Changchuang benar-benar terkejut. Saat itu, sudah terlambat bagi Summer Flame untuk menyelamatkan Zhu Changchuang. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah membunuh wanita dan ular itu. Tetapi bahkan itu pun gagal dia lakukan. Pengkhianatan Yulin telah menundanya, dan pada saat dia membunuh Yulin dan serangan lainnya berhasil dilancarkan, Lady Sura dan ular itu telah menghilang. Fakta bahwa bahkan tidak ada setetes darah pun yang tersisa menunjukkan dengan jelas bahwa keduanya telah diselamatkan. Siapa itu? Summer Flame melesat ke langit dan meraung.
Ia mengarahkan inderanya ke segala arah dan tidak menemukan apapun, seolah-olah musuh-musuhnya telah lenyap begitu saja. Tidak mau menerima kenyataan itu, ia terus mengamati sekelilingnya dan akhirnya menemukan sesuatu. Di suatu tempat yang cukup jauh, ia merasakan keberadaan seorang manusia. Ia terbang ke sana dan langsung tiba di atas Xiang Shaoyun. Haha, Xiang Shaoyun, kau memang ada di sini. Menyerah saja, kata Summer Flame sambil tertawa terbahak-bahak, membentuk telapak tangan energi untuk menangkap Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun mengumpat, betapa sialnya aku. Tanpa ragu-ragu, dia kembali melepaskan domain jiwa neternya. Menghadapi kekuatan yang jauh lebih unggul, itulah kartu truf terakhirnya. Jika bahkan domain jiwa neter pun tidak dapat membantunya, maka tidak akan ada jalan keluar lagi baginya. Saat domain jiwa neter muncul, ia mengelilingi dan melemahkan serangan Summer Flame. Di dalam domain tersebut, banyak rantai melesat keluar dan menghancurkan serangan itu menjadi berkeping-keping. Namun, Xiang Shaoyun dapat merasakan ledakan hebat di dalam domain jiwa neternya, memberinya sensasi bahwa domain tersebut akan meledak. Kekuatan jiwa. Apakah anak itu telah mencapai alam fondasi jiwa? Seru Summer Flame dengan takjub sambil melepaskan fondasi jiwanya. Seketika itu juga, sebuah fondasi jiwa yang berkilauan dan tembus pandang dengan 7 lapisan muncul, memancarkan penindasan jiwa yang kuat yang menekan Xiang Shaoyun. Dengan munculnya fondasi jiwanya, Summer Flame akhirnya dapat merasakan apa yang sedang dilakukan Xiang Shaoyun. Dia berteriak kaget, bukankah ini domain jiwa neter klan neter kekaisaran? Memanfaatkan kelengahan sesaat itu, Xiang Shaoyun mengisi daya api musim panas dan memperluas domain jiwa neternya, mencoba untuk menyelimuti api musim panas. Summer Flame dapat melihat apa yang coba dilakukan Xiang Shaoyun. Dia mencibir, aku tidak peduli bagaimana kau mendapatkan domain jiwa neter ini, tetapi sebelum kekuatan absolut, semua yang kau coba tidak ada gunanya. Hancurkan. Sebuah kekuatan jiwa yang sangat dahsyat mengalir keluar dari fondasi jiwanya yang berlapis 7, hingga kekuatan jiwa itu tampak mengeras. Kekuatan itu menghantam domain jiwa neter milik Xiang Shaoyun. Dia meremehkan Xiang Shaoyun, karena dia hanya menggunakan fondasi jiwanya alih-alih kekuatannya sendiri untuk menyerang. Tentu saja, dia memiliki kekuatan untuk mendukung kesombongannya. Domain jiwa neter langsung runtuh bahkan sebelum sempat mengunci targetnya, dan Xiang Shaoyun merasakan benturan hebat di kepalanya, menyerangnya dengan rasa sakit yang memualkan hingga membuatnya merasa seperti kepalanya akan meledak. Ghost Runes, keluarlah. Karena tidak mampu mempertahankan domain jiwa neter, Xiang Shaoyun terpaksa mengungkapkan rahasia terakhirnya. Seketika itu, 8.000 rune hantu muncul. Sejumlah besar kekuatan jiwa berubah menjadi lautan jarum sebelum melesat menuju fondasi jiwa Summer Flame. Sial! Ghost Runes, seru Summer Flame dengan panik. Dia menarik kembali fondasi jiwanya tanpa ragu-ragu. Rune hantu itu khusus untuk serangan jiwa, tetapi Summer Flame tidak akan begitu gugup jika hanya ada 1 atau 2 rune hantu. Namun jumlahnya ribuan. Jika dia membiarkan mereka menyerang fondasi jiwanya, mereka akan menghancurkannya sepenuhnya. Sebenarnya, dia terlalu gugup. Jika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya ketika rune hantu muncul, dia bisa menghilangkan semua risiko. Namun, prioritasnya dalam menarik kembali fondasi jiwanya alih-alih membunuh rune hantu telah memungkinkan mereka berubah menjadi ancaman besar. Hujan jarum jiwa yang tak berujung menusuk fondasi jiwanya. Awalnya, Summer Flame mampu bertahan menghadapi serangan mereka, tetapi saat jarum-jarum terus berjatuhan, pertahanannya runtuh dan fondasi jiwanya goyah, membuatnya semakin takut. Jika fondasi jiwanya rusak, bahkan tingkat kultivasinya pun akan menurun. Dengan teriakan ketakutan, Summer Flame mulai melarikan diri dengan fondasi jiwanya secepat mungkin. Tentu saja, rune hantu tidak mampu menghentikan pelariannya. Mereka tidak berusaha. Sebaliknya, mereka dengan cepat berkumpul di sekitar Xiang Shaoyun saat mereka melarikan diri bersama. Xiang Shaoyun dengan cepat menggunakan batu pembangkit jiwa, mata air jiwa, dan jiwanya yang murni untuk membangun kembali domain jiwa neternya. Namun, kecepatan pemulihannya terlalu lambat menurutnya. Dalam hati, dia berpikir, Summer Flame pasti akan kembali. Boneka itu juga tidak akan mampu menghentikan Interfrost untuk waktu yang lama. Aku harus memikirkan sesuatu. Saat memikirkan hal itu, pandangannya tertuju pada 2 tangkai bunga hantu di lautan kosmos astralnya. Salah satunya telah matang sejak lama, sementara yang lainnya hampir matang. Ia pertama kali mendapatkan bunga hantu itu di tanah mata air jiwa, sedangkan bunga hantu kedua kemudian tumbuh dari tangkai pertama. Sekarang, satu-satunya cara baginya untuk membangun kembali Nether Soul Domain dengan cepat adalah dengan mengonsumsi Ghost Bloom dan meningkatkan kekuatan jiwanya. Itu satu-satunya pilihan yang dia miliki untuk meningkatkan peluangnya menyelamatkan diri. Dia dengan cepat memakan bunga hantu yang sudah matang, mengirimkan untaian kekuatan penyembuhan ke jiwanya yang tak bernoda.
Jiwa yang tak bernoda itu telah mencapai alam penguasa sebelum ini. Diberi nutrisi oleh kekuatan bunga hantu, jiwa itu mulai tumbuh dengan cepat lagi. Domain jiwa neter juga terbentuk kembali. Dengan pulihnya jiwanya yang murni dan domain jiwa neter, kekuatan garis keturunan Xiang Shaoyun sekali lagi dipenuhi vitalitas. Dia tidak akan kesulitan untuk menjadi tak terlihat saat ini. Penyerapan Ghost belum berakhir, tetapi Xiang Shaoyun terlalu sibuk untuk fokus pada hal itu. Sebaliknya, dia buru-buru menarik semua rune hantu. Meskipun rune hantu dapat menghalangi Summer Flame untuk sementara waktu, setelah dia mengatasi keterkejutannya, dia pasti akan kembali dengan penuh dendam. Xiang Shaoyun tidak berniat mengorbankan rune hantu seperti itu. Tak heran, baik embun beku musim dingin maupun api musim panas menuju ke arahnya pada saat yang bersamaan. Xiang Shaoyun, kau tidak akan bisa lolos dari kami, teriak Interfrost dari kejauhan. Sialan. Aku menolak untuk percaya aku tidak bisa melarikan diri, umpat Xiang Shaoyun sambil mengeluarkan senjata unik. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.